Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelum itu, di sini kami akan membacakan butir-butir Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Fitri Sinaga dengan NIM 72133341105. Halo semua, aku Bethlehem Efrata Sitanggang dengan NIM 72113141031. Hai semua, perkenalkan nama saya Endang dengan NIM 72150410101. Hai semua, nama saya Francisca dengan NIM 72113341104. Halo semua, kenalin saya Firman Saputra dengan NIM 7213141020. Halo semua, nama saya Regita Melia dengan NIM 72131410006. Halo semua, perkenalkan saya Teresia Reginanta Ginting dengan NIM 72131411030. Pancasila merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta keberadaan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu, apa hubungannya Pancasila dengan pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini berarti 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai Pancasila. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir, cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indegeniasi ilmu atau mempribumian ilmu, yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang hidup. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadi yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat yang politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pertama kali dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dari mencerdaskan kehidupan bangsa ini termasuklah ini sebagai sumber historis, dan ini dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang termasuk cerdik dan cendekiawan dan intelektual bangsa pada saat ini mencurahkan tenaga, pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang masih memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek akan tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan terjadi penolakan. Contohnya seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Dan yang terakhir adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat pada pidato Soekarno. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya ketertarikan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Di penjelasan selanjutnya yaitu mengenai argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan yang ketiga yaitu konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama yaitu ada workability atau keberhasilan, yang kedua ada satisfaction atau kepuasan, dan yang terakhir yaitu result atau hasil. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Alasan yang berikutnya yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Alasan yang berikutnya yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara itu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Pertama yaitu, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan
universal maupun khas terhadap ilmuwan dari ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya, dan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. 4. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. 5. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang gegap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia.